Di Prime Time 10.13 di mana kita bakal berbincang lebih jauh bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekeo, Ibu Maria Angelina Sekewea, yang kita biasa sapa sebagai Ibu Jen. Dan juga ada didampingi Bapak Marcel Selu selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Nagekeo. Perbincangan kita akan mengulas mengenai bagaimana proses mengurus sebuah legalitas usaha. Siapa tahu ada yang punya resolusi di tahun 2022 ini membuka sebuah usaha seperti UMKM atau yang sudah ada usaha tapi bingung bagaimana prosesnya. Pagi hari ini di studio sudah hadir Ibu Jen dan juga Bapak Marcel Selu selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Nagekeo. Langsung saja kita menyapa, selamat pagi Ibu Jen. Selamat pagi semua pendengar dimanapun kita berada. Iya, segar sekali ya hari ini, hari Jumat, weekend pertama kita di bulan Februari. Lagi sibuk ya kegiatan di kantor, Bu? Setiap hari selalu sibuk ya? Dimanapun kita pasti sibuk, dan yang pasti berharap semua pendengar dimanapun berada tetap sehat dan semangat setiap hari. Iya, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Kita harus tetap sehat, menjaga imun tubuh kita. Nah, omong-omong sehat juga pasti juga itu harus dikuatkan ya, imun itu dari sisi ekonomi nih. Ya. Nah, ekonomi bicara pasti tentang badan usaha ya Bu Jen. Ya. Nah, ini pasti kalau Ibu Jen di kantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekeo pasti ya seringkali berhadapan dengan para pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Nagekeo ya Bu. Iya. Dan mungkin masih banyak juga yang belum tahu nih sebenarnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekeo itu seperti apa. Karena jangan sampai ada kata satu pintu. Di sana itu pintu belakangnya tuh tidak ada. Cuma satu pintu depan aja. Mungkin bisa diceritakan kepada kita ya Bu Jen. Iya. Tupoksi sebenarnya dinas yang Ibu pimpin yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Nagekeo. Silakan Bu. Baik, terima kasih sahabat pendengar dimanapun kita berada. Sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Nagekeo, mungkin selama ini banyak pendengar mendengar judulnya penanaman modal. Yang terpikirkan adalah modal yang akan ditanamkan di mana-mana. Yang kedua, perizinan terpadu satu pintu. Itu kenapa dinamakan satu pintu? Pasti akan ada pertanyaan. Maksud dari dinas ini adalah pengelolaan perizinan yang terpadu yang selama ini mungkin masih masing-masing sektor, tetapi berdasarkan peraturan Bupati nomor 9 tahun 2020 sudah ada pelimpahan wewenang untuk pengelolaan dan penandatanganan perizinan di Kabupaten Nagekeo, yang kami melakukan perizinan di 45 izin berusaha dan 26 izin non berusaha yang sudah diserahkan ke satu pintu. Berbagai sektor perizinan itu lebih banyak dari 70 perizinan yang diberikan pelimpahan oleh Bupati itu 68 izin adalah non retribusi alias gratis. Yang berbayar wajib retribusi hanya 2, yaitu izin mendirikan bangunan dan izin trayek. Oh, izin mendirikan bangunan itu juga di PTSP. Di PTSP juga ya. Oke deh. Tapi sementara izin-izin yang usaha lain tadi seperti saya misalkan mau membuka kios gitu, itu gratis ya Bu? Izinnya gratis. Prosesnya berapa lama ya Bu? Prosesnya kalau persyaratan lengkap 1 hari selesai. Iya. Nah itu kalau tadi kita lihat di pelayanan terpadu satu pintu Nagekeo, artinya mungkin kemarin itu kita mau mengurus yang satu ini harus pindah ke kantor-kantor lain gitu ya, atau bidang-bidang lain. Nah ini artinya ketika kita mau mengurus cukup ada di satu kantor yang Ibu pimpin gitu ya Bu? Idealnya seperti itu, bahwa semuanya ada di PTSP. Contoh seperti IMB itu melibatkan surat izin lokasi dari PUPR dan izin lingkungan dari lingkungan hidup. Idealnya semua itu ada di PTSP. Tapi karena keterbatasan sumber daya manusia, selama ini kami masih bermitra lintas sektor, tetapi pelan kedepannya by system sehingga masyarakat tidak harus bolak-balik ke beberapa kantor yang dia ingin akses perizinan tersebut. Iya. Mungkin juga nanti dikuatkan dengan fasilitas ya Bu.
kantor yang bisa memadai untuk yang idealnya seperti Ibu katakan tadi. Nah Bu, itu terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di Nagekeo. Penanaman modal. Seperti tadi yang Ibu sampaikan tadi, jangan sampai ada yang bilang kita mau tanam modal nih di dinas Ibu. Nah itu pengertian lebih konkretnya tuh seperti apa ya Bu? Konkretnya penanaman modal begini. Indeks yang dikasih di Dinas Penanaman Modal ini perhitungannya, kelihatannya bahwa berapa jumlah realisasi investasi yang masuk di Nagekeo. Dan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP-nya, target kami di 2021 itu 45 miliar. Target kabupaten bahwa kita harus mencatatkan realisasi investasi yang masuk di Nagekeo itu 45 miliar. Dan target provinsi 100 miliar. 45 miliar itu di daerah kita nih ya menjadi target dari investor, dari pelaku usaha baik yang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri yang ada di Nagekeo. Iya. Itu dari sektor mana saja Bu? Yang sudah ada di Nagekeo? Iya. Sampai dengan mohon maaf, bukan bermaksud bangga, tapi kami bersyukur bahwa rekan-rekan saya di Dinas Penanaman Modal dan PTSP kerjanya cukup maksimal di tahun 2021 ini. Dari target kami 100 miliar, dalam perjalanan itu di semester 1, triwulan 1 dan 2 itu kami kewalahan karena banyak pelaku usaha belum melakukan kewajibannya membuatkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM online. Sehingga teman-teman turun terus, selalu datang ke perusahaan itu karena judulnya penanaman modal, tugasnya adalah pengawasan, pembinaan dan pengendalian. Jadi door to door nih. Door to door dari perusahaan. Jadi di semester kedua per 10 Januari 2022 itu realisasi investasi kami di Nagekeo 126,8 miliar. Wah, melebihi target ya Bu? Terima kasih, melebihi target. Profesiat ya buat dinas nih. Oke deh Bu. Nah di tahun 2022 ini Bu, apakah juga punya target yang sama 100 miliar? Sampai dengan hari ini target yang diberikan oleh provinsi belum turun tetapi pasti tidak mungkin kurang dari itu. Dan kami meyakini wajah Nagekeo ini akan lebih bersinar karena ternyata masih banyak pelaku usaha yang belum melaporkan. Jadi boleh kami ceritakan. Itu apa yang dilaporkan tuh Bu? Laporan kegiatan penanaman modal dari rencana investasi sampai dengan rencana realisasi. Contohnya yang terbesar di sini ada 2 penanaman modal asing, itu adalah di PT Citam Garam dan Citam Flores. Sementara yang lainnya adalah penanaman modal dalam negeri itu, contohnya Carum Pokpan. Itu di bidang usaha penetasan ayam yang ada di Desa Rigi. Di Bowai ya? Di Bowai. Terus yang sudah melaporkan ya, yang sudah melaporkan PT Saranambai Utama. Oh, yang aspal curah ya? Itu. Okay. Hotel Pepita. CV Sahabat. PT Dwi Tunggal Jaya, air minum Nagekeo itu. Terus UD Pulau Mas. Terus kira-kira berapa persentasenya Bu? Persentase terbesar adalah di PT Saranambai Utama 77 miliar. Ya, itu yang sudah melaporkan ya? Sudah melaporkan. Berarti masih ada yang belum melaporkan? Masih ada yang belum melaporkan karena kendalanya. Saya harus menyebutkan contoh yang ada di Nagekeo ini. Ada 2 perusahaan yang sudah bergerak di Nagekeo sejak 2008, menanamkan modal di Nagekeo, tapi kantornya tidak ada di Nagekeo. Salah satunya adalah PT SAK dan Pesona Permai. Nah, ini yang apakah menjadi PR tersendiri buat dinas yang Ibu pimpin atau? Ini menjadi PR dan kami sudah berkali-kali melakukan pendekatan. Mereka sementara menyiapkan untuk membuka kantor cabang di Nagekeo. Oke Bu. Persentase antara yang sudah melaporkan dan belum melaporkan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Nagekeo ini, mana lebih banyak Bu? Yang sudah melaporkan atau yang belum melaporkan? Yang belum melaporkan. Yang belum melaporkan lebih banyak. Yang belum melaporkan lebih banyak karena sebelumnya yang wajib melakukan pelaporan LKPM online ini yang punya nilai investasi di atas 500 juta. Tetapi sejak tahun kemarin PRK BKPM itu nilai investasinya 50 juta. Wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal.
Oke deh. Terima kasih Ibu Jian tadi sudah sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana proses laporan ya, yang setidaknya itu juga menjadi sebuah gambaran buat kita. Ternyata investasi di Kabupaten Nagekio itu bisa menghasilkan lebih dari 100 miliar ya dari berbagai investor yang ada dalam berbagai bidang pekerjaannya masing-masing. Nah, nantinya ke depan ini kita bakal membahas lagi bagaimana sih menjadi seorang investor di Kabupaten Nagekio, prosesnya mendapatkan sebuah legalitas kecil-kecil lah, mungkin mulai dari UMKM yang sederhana dulu, bagaimana prosesnya menuju kepada sebuah badan usaha yang legal. Kita bakal berbincang lebih jauh ke depan. Masih bersama dengan program Prime Time 10.13 membahas bagaimana proses perizinan dan juga program kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekio. Lumayan panjang nama dinasnya. Kalau saya singkat malah saya lebih bingung ya. Ini tidak sulit juga ya kalau kita mencari kantornya ya, Bu Jan ya. Tidak sulit. Tidak sulit ya. Kalau kemarin mungkin agak sulit kalau di musim hujan ya. Iya. Banjir ya. Nah, sekarang ini sudah lebih bagus. Nah, sahabat Suara Nagekio, bagaimana tadi para investor ya yang menginvestasikan modal mereka di Kabupaten Nagekio, setidaknya ada sebuah gambaran yang kita bisa tangkap perbincangan kita bersama Ibu Jian tadi. Perputaran uang yang ada di Kabupaten Nagekio itu lebih dari 100 miliar dari berbagai perusahaan yang sudah melaporkan LKPM online-nya. LKPM online ya. Ya. LKPM. Laporan kegiatan penanaman modal. Laporan kegiatan penanaman modal. Nah, itu baru beberapa yang sudah melaporkan dan nilainya lebih dari 100 miliar, melebihi target yang dipatok oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekio. Dan presentasinya ternyata masih banyak yang belum melaporkan. Nah, Bu, kira-kira nih apa sih yang persoalan yang sehingga masih banyak yang belum melaporkan tuh, Bu? Persoalan yang kami hadapi selama ini nih, laporannya secara online. Biasanya dilaporkan langsung oleh perusahaan tersebut. Tetapi kendala yang kami hadapi di dalam laporan itu, nama perusahaannya ada, tetapi realisasinya tidak nampak di situ karena tidak didampingi oleh teman-teman di DPM PTSP. Jadi nama perusahaan, contoh ada beberapa perusahaan itu sudah melaporkan rencana investasi, tetapi angka uangnya tidak muncul sehingga dalam kolom keterangan yang ada secara online itu diperbaiki. Karena begini, terkadang mereka ingin melaporkan sendiri, tetapi salah input. Nah, tapi teman-teman saya di salah satu bidang adalah bidang pengendalian, itu selama ini terus datangi perusahaan yang masih mengalami kendala itu untuk bersama-sama memperbaiki yang diminta oleh sistem itu untuk diselesaikan. Kalau yang belum melaporkan itu, yang pertama karena dia mungkin tidak punya admin, yang kedua selalu menunda, dan yang ketiga mereka enggan karena merasa buang waktu untuk membuatkan laporan. Tapi akan memburu kita untuk cepat membantu apabila ada permintaan lainnya bahwa ini salah satunya adalah harus membuatkan laporan secara online. Nah, ini Bu. Dampak ya atau efek jika perusahaan tidak membuat laporan penanaman modal ya, LKPM tadi ya. Itu kerugian yang bisa ditimbulkan bagi perusahaan mereka itu seperti apa, Bu? Kalau kerugian untuk perusahaannya tidak ada. Maksudnya untuk saat ini belum ada, tetapi biasanya aturannya bahwa dalam triwulan 1, semester 1, triwulan 1 dan 2 tidak melapor, dinas sebagai salah satu bidang pengendalian, pengawasan dan pembinaan melakukan teguran. Melakukan teguran itu harus tertulis 3 kali minimal. Setelah itu ada sanksi seperti menutup sementara sampai dia melakukan kewajibannya dia sebagai pelaku usaha. Ya, karena itu adalah kewajiban ya, Bu. Kewajiban. Ya, kewajiban yang harus benar-benar dilaksanakan. Ya, Ibu, itu tadi sudah ada gambaran tadi bagaimana para investor penanaman modal di Kabupaten Nagekio, dan kita coba urai dulu dari proses awal nih ya, Bu. Ya. Nah, ini terkait dengan salah satu bidang di dalam
yaitu pelayanan terpadu satu pintu Nagekio. Nah, sejauh ini Ibu, badan usaha seperti UMKM di Kabupaten Nagekio, dari data yang Ibu himpun ya di dinas, sebenarnya apakah semuanya itu sudah memiliki satu legalitas badan usaha, atau mungkin presentasinya seperti yang tadi, lebih banyak yang belum? Kalau untuk badan usaha lebih banyak yang sudah memiliki izin. Baik yang sebelumnya izin masih manual maupun yang sudah by system. Kalau untuk pelaku usaha mikro kecil itu kami lakukan di tahun 2021 itu jemput bola. Yang kami istilah jempol, jemput perizinan legal. Kenapa kita jemput bola? Karena kalau kami tunggu di kantor itu pemohon untuk izin usaha, dia datang kalau butuh. Kenapa butuh? Salah satu syarat untuk mengajukan ke lembaga keuangan adalah surat izin usaha. Iya. Kami di tahun 2021 itu diundang Koperindak untuk menjadi salah satu pemateri sosialisasi untuk pelaku UMKM itu. Ternyata semua pelaku usaha tuh punya niat untuk mengakses perizinan, tapi tidak tahu kemana dia proses perizinan, apa saja syaratnya dan berapa biayanya. Itu yang membuat mereka ragu-ragu mau urus izin atau tidak. Yang kedua, ketakutan berlebihan pelaku usaha datang kembali dan harus bolak-balik 2-3 kali baru memperoleh izin. Jadi akhirnya kami ambil kesimpulan bahwa perlu juga untuk melakukan jemput ke lokasi. Hari itu kalau syaratnya lengkap, kita juga proses dan dia pulang bawa surat izin usahanya. Dan itu sudah dilakukan ya Bu? Sudah kami lakukan di 5 titik di tahun 2021 itu. Dan semua lokasi itu melebihi target kami yang melakukan izin usahanya. Animo masyarakat gimana tuh? Masyarakat sangat antusias karena dia tidak bolak-balik kembali, berarti dia mengurangi biaya transportasinya, mengurangi biaya makan minumnya, dan juga kepastiannya bahwa hari itu dia melengkapi berkas, hari itu juga dia bawa pulang izin. Tapi bukan berarti dengan layanan langsung ke masyarakat itu berarti di kantor ini sementara ditutup dulu pintu layanan. Tetap dilaksanakan pelayanan tetap di kantor juga ya Bu? Idealnya tetap ada pelayanan di kantor. Tetapi untuk kami di 5 titik di tahun kemarin itu mohon maaf kami tutup kantor karena keterbatasan sumber daya manusianya. Yang melakukan perizinan yang dari front office sampai back office itu orang yang sama. Dan kami hanya punya 6 tenaga fungsional umum itu di perizinan. Tapi melebihi ekspektasi ya. Iya, melebihi. Ternyata realisasinya kalau turun langsung ke lapangan ini melebihi target gitu ya Bu. Melebihi target karena ditetapkan kepada kami itu untuk perizinan di tahun 2021 760 dokumen izin. Ternyata sampai 31 Desember itu 996 dokumen izin. 900 lebih ya. 996 dokumen izin yang kita keluarkan di tahun 2021. Hampir 1000 ya, hampir 1000 dokumen izin. Berarti itu kita bisa berasumsi ada 1000 kegiatan usaha ya. Iya. Yang ada di Kabupaten Nagekio yang setidaknya sudah punya standing legal gitu ya. Punya izin. Punya izin. Oke. Dan pastinya masih banyak juga yang sisa-sisa. Iya. Yang belum mengurus, mungkin masih dalam bingung-bingung. Mungkin Ibu bisa paparkan sedikit Bu. Sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Soalnya tadi sempat kita ngobrol-ngobrol secara off air, katanya sudah tidak ada lagi yang namanya situ, siup. Mungkin bisa dijelaskan ya Bu? Baik, terima kasih. Kalau untuk izin usaha mikro kecil itu syaratnya paling gampang. Hanya ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat izin usaha dari desa atau kelurahan, surat keterangan tanah atau sertifikat, dan juga mengisi formulir yang disiapkan di DPMPTSP. Kalau untuk situs SIUP itu dulu menggunakan situs SIUP dan TDP, tetapi untuk usaha kecil tidak lagi kita gunakan itu, tapi dia menggunakan NIB, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya, NIB ya. Nah Bu, usaha skala mikro itu seperti apa sih Bu? Contohnya tuh. Usaha skala mikro yang usaha kecil. Usaha kecil kayak kios. Usaha gitu ya? Kayak kios, kayak pedagang eceran itu termasuk UMKM, industri rumah tangga. Itu masuk dalam skala mikro. Itu yang cukup nanti memiliki surat izin usaha. Surat izin usaha tadi ya. Artinya nanti tidak seperti kemarin-kemarin kita harus punya
situ SIUP. SIUP itu berlaku untuk usaha skala besar. skala besar. Oke. Kalau skala mikro tadi SIUP tidak SIUP perlu. tidak Ya? perlu, hanya Oke. pakai nomor induk berusaha. Kami berusaha untuk by system, sehingga tanda tangannya juga by system, pakai barcode, sehingga tidak perlu kepala dinas ada di situ. Karena ini sudah ada pelimpahan wewenang penandatanganan itu termasuk kepada kepala dinas DPM PTSP, sehingga kita usahakan untuk lewat sistem saja. Oke deh Bu. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita bagaimana dengan strategi atau pengembangan dari dinas yang Ibu pimpin dalam rangka juga pencapaian target ya di tahun 2022 ini terkait dengan layanan pengurusan surat izin usaha di Kabupaten Nagekeo. Radio Suara Nagekeo, live wawancara. Kembali lagi di Prime Time 10.13 bersama Yanto Pranatapi yang dimana kita bakal membahas terkait dengan penanaman modal dan juga pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Nagekeo bersama Kepala Dinasnya Ibu Maria Angelina Sekewea yang biasa disapa Ibu Jen, dan juga pagi ini didampingi Bapak Marcel Selu selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Nagekeo. Nah, kalau bicara tentang investasi, setidaknya di Kabupaten Nagekeo harus memiliki potensi-potensi yang bisa menarik para investor atau setidaknya juga orang-orang yang ada di dalam Kabupaten Nagekeo berani untuk mempromosikan. Seperti juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekeo punya program di tahun 2022 ini mempromosikan sejauh mana potensi kita bisa dikenal di dunia luar. Nah, kita bakal berbincang dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Nagekeo, Bapak Marcel Selu. Halo Bapak Marcel. Ya, selamat siang para pendengar Suara Nagekeo di mana saja berada. Ya, selamat siang Bapak Marcel. Ini bagian promosi ya Bapak. Siap. Promosi ini bukan pekerjaan yang mudah loh ya. Betul. Kayak sales nih ya. Kita menjual Nagekeo di mata dunia. Baik di secara nasional maupun kita juga menjual Nagekeo dengan potensi-potensinya untuk bisa dikembangkan baik oleh investor lokal maupun nasional maupun luar negeri. Iya, di tahun 2022 kali ini strategi Bapak dari dinas atau bidang yang Bapak pimpin ini untuk mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten Nagekeo seperti apa Bapak ya? Tentu strategi yang kita gunakan adalah dengan menggunakan media-media sosial, terus YouTube dan sebagainya, karena berdasarkan penelitian kita temukan bahwa sebagian orang mengakses informasi, berita dan sebagainya itu melalui media-media sosial, YouTube dan informasi-informasi yang mudah diakses melalui internet dan sebagainya. Sehingga kita akan rencana tahun ini kita akan memperbanyak pembuatan video-video promosi potensi daerah dan akan kita promosikan melalui media YouTube dan media-media sosial yang ada. Kita ikuti perkembangan zaman ya Bapak ya. Betul sekali, karena berdasarkan penelitian dari Kementerian Informatika bahwa sebagian besar orang mengakses informasi saat ini yaitu melalui media-media sosial. Sehingga saya menilai bahwa media promosi yang selama ini dalam bentuk leaflet, booklet dan yang dalam bentuk dokumen sudah kurang pas lagi untuk kita gunakan sebagai media promosi. Dan kita berharap usaha-usaha ini dapat membuahkan hasil, khususnya lebih memperkenalkan Nagekeo di mata dunia, dan dengan demikian orang akan tertarik datang ke Nagekeo, melihat potensi secara real, dan kita berharap juga untuk berinvestasi, karena secara nasional bahwa investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sekitar 60%. Ya. 60% itu dibantu atau didobrak oleh sektor swasta. Sedangkan pemerintah
sekitar 20% dan BUMN hanya sekitar 10%. Ya. Oleh karena itu kita bagaimana mendorong sektor swasta ini dalam mengembangkan ataupun memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk bisa digunakan, dipakai untuk kehidupan kita. Ya, Pak Marcel, apakah di tahun 2022 ini ada hal yang atau potensi di Kabupaten Nagekeo yang lebih dikhususkan sebagai sebuah top promosi gitu? Tentu kita sejalan dengan visi misinya Bapak Bupati, yaitu kita akan fokus di sektor pertanian dan pariwisata, dan kita akan melirik ke sektor-sektor itu. Pertanian dan pariwisata ya. Pertanian dan pariwisata. Terus kita juga akan meminta bantuan dengan DPMPTSP provinsi, karena secara juknis mereka juga dialokasikan dana untuk pembuatan video promosi. Kita dorong di sektor peternakan juga, sehingga sektor-sektor itu nanti termasuk juga sektor-sektor lain. Kita berencana bahwa selain potensi yang kita promosikan, kita juga mempromosikan usaha-usaha kita yang ada di Nagekeo, sehingga kita buat macam success story dan sebagainya, sehingga memberi contoh, memberi gambaran kepada pelaku usaha lain untuk bisa mencontohi ataupun meniru usaha tersebut. Success story ya, yang setidaknya bisa memprovokasi orang ternyata berusaha secara sehat di Nagekeo itu akan menerima dampaknya seperti begini ya. Betul, itu mungkin dalam bentuk audiovisual ya Bapak ya. Betul, kita nanti rencananya semua yang kita siapkan bahan promosinya itu dalam bentuk audiovisual. Oke. Ya, terima kasih Bapak Marcel. Radio Suara Nagekeo, live wawancara. Kita sampai di segmen yang paling terakhir di Prime Time 10.13 bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nagekeo. Ada Kepala Dinasnya Ibu Maria Angelina Sekeweya yang kita biasa panggil Ibu Jen, dan juga didampingi Bapak Marcel Selu selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal Nagekeo. Bu Jen, mungkin bisa dipaparkan lebih secara umum nih ya, target atau proyeksi di tahun 2022 dari dinas yang Ibu pimpin seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Untuk target di 2022 ini, yang pertama adalah yang kami inginkan adalah semakin banyak investor yang datang ke Nagekeo. Kalau dulu investor enggan datang ke Nagekeo karena sering terkendala kepastian lahan, sehingga banyak investor yang sudah datang ke Nagekeo dan balik kanan, karena itu menjadi kendala utama. Tapi sekarang oleh BPN Badan Pertanahan kita sudah punya peta bahwa semua lokasi yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, sehingga memudahkan para investor untuk datang bahwa ini lokasinya baik-baik saja dan tidak bermasalah. Dan artinya di dinas Ibu sudah punya data tentang itu? Data itu nanti dikompilasi bersama dengan Dinas Kominfo untuk data pusat dengan statistik. Ya. Untuk itu menjadi salah satu yang akan kami ambil untuk di media promosi kami. Oke. Nah, itu yang menjadi sebuah target atau proyeksi di tahun 2022 ini. Di tahun 2022 itu saya yang pertama mengharapkan ada semakin banyak investor yang datang ke Nagekeo, sehingga wajah Nagekeo juga tidak ketinggalan dengan kabupaten lain. Yang kedua, semakin banyak pelaku usaha yang berizin. Karena kita boleh bicara bahwa saya adalah, biasanya orang Nagekeo tuh wakahnya lebih tinggi. Merasa mau salaki, tetapi kalau tidak berizin harusnya malu pada diri sendiri. Yang ketiga, untuk semua pelaku usaha yang ada di Nagekeo yang baru rencana, yang sudah ada dan sementara beroperasi, mohon dengan sangat bahwa kita taat asas, memiliki izin supaya segala usaha kita juga berjalan dengan baik dan kita juga tidur nyenyak, supaya tidak diganggu oleh satu dan lain hal karena kita